Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi sobat muda dimana engkau berada saat ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sangat baik dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Tentunya kita semua dipelihara oleh Tuhan, diberikan perlindungan oleh Tuhan, sebab Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha perkasa itu selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saat ini, kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua sobat muda dimanapun engkau berada, kita sama-sama melihat kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita perlukan, yang kita butuhkan di hari-hari ini. Mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat bagian yang A. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang keempat bagian yang A. Beginilah firman Tuhan dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Dunia saat ini sedang mengalami satu situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan oleh karena wabah COVID-19 yang membawa dampak kepada seluruh kehidupan umat manusia. Tidak ada yang terkecuali dan tidak ada yang terluput dari dampak COVID-19 ini, merubah semua struktur kehidupan manusia, membawa dampak kepada aspek kehidupan ekonomi, membawa kepada aspek kehidupan sosial dan budaya. Dan tidak ada di antara kita yang terluput, termasuk kita, manusia di belahan bumi manapun juga, tidak terluput dengan adanya wabah COVID-19 ini. Lantas, what should we do? What should I do? Firman Tuhan memberikan kita petunjuk. Bagian yang pertama yang perlu kita lakukan saat ini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Di 2019, para ahli telah memprediksi, bahkan meramalkan di tahun 2020 merupakan satu tahun yang menguntungkan, tahun yang penuh dengan kebaikan. Tetapi kita lihat kenyataan saat ini bahwa semuanya adalah kebalikan dari apa yang diprediksi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Apa yang diramalkan tidak pernah terjadi. Karena manusia memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhan, Allah kita, Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang tahu segala-galanya. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan, sobat muda yang dikasihi Tuhan. Dan untuk menghadapi hari-hari ini, tidak ada pilihan yang lain selain kita percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati kita. Amsal Pasal 3 ayat yang kelima katakan, percayalah dengan sungguh-sungguh, percayalah dengan segenap hatimu, dan janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Manusia tidak bisa mengerti apa yang terjadi saat ini. Pengertian manusia sangat-sangat terbatas. Banyak para ahli, banyak orang-orang di luar sana yang pandai, tetapi tidak bisa mengerti situasi saat ini. Bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat kondisi saat ini. Dan hanya Tuhanlah yang kita percaya. Dialah Allah yang ajaib. Dialah Allah yang penuh dengan kuasa dan kebesaran. Saat kita percaya kepada Tuhan, Dia akan tetap memberkati kehidupan kita. Janji firman ya dan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sobat muda yang ada saat ini,
yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita mau terus lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan bagian yang kedua dikatakan, lakukanlah yang baik. Dunia saat ini juga memerlukan kebaikan. Benih-benih kebaikan yang ditaburkan, dunia sangat membutuhkan. Saya mengajak, saya menantang sobat muda yang ada saat ini, maukah kita melakukan kebaikan? Maukah kita menebarkan kebaikan? Maukah kita menabur kebaikan? Sekecil apapun kebaikan yang kita buat, apa yang kita lakukan, percaya kalau kita lakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, bahwa itu akan membawa dampak yang sangat besar. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membawa kebaikan. Orang lain dapat mengenal Tuhan melalui kebaikan yang kita bawa, melalui kebaikan yang kita lakukan saat ini. Begitu banyak orang-orang yang memerlukan kebaikan di luar sana. Mungkin orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan. Mungkin orang-orang mereka membutuhkan makanan. Mereka membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Mari saatnya kita melakukan kebaikan. Jangan menunda, jangan menunggu sampai kita mampu. Tetapi apa yang kita mampu saat ini lakukan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati kita. Dan Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita, dan melindungi kita senantiasa dimanapun kita berada. Mungkin dari lingkup yang paling kecil, kita berada di rumah saat ini, karena keterbatasan aktivitas yang kita lakukan saat ini sangat terbatas. Kita bisa memulai dari rumah kita. Apa yang kita perlu lakukan bagi orang tua kita, apa yang kita perlu lakukan bagi tetangga kita, apa yang kita perlu lakukan bagi orang-orang yang kita kenal saat ini. Mereka membutuhkan uluran tangan kita semua. Sobat muda, mari kita pakai hidup kita untuk melakukan kebaikan. Kita masih punya banyak tenaga, kita masih punya banyak kreativitas dan energi. Mari kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita melakukan kebaikan, menaburkan kebaikan untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tuayan banyak di luar sana melalui kebaikan yang kita lakukan, dan orang-orang boleh melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, dan kita juga mengalirkan kasih Tuhan bagi sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagian yang ketiga dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita menjadi bagian di dalam negeri kita ini, bangsa Indonesia ini. Tanpa kebetulan kita boleh Tuhan tempatkan di tempat ini, di negeri ini, negeri yang kita kasihi. Saat ini negeri ini memerlukan pertolongan, memerlukan uluran tangan kita. Kita anak-anak muda, apa yang dapat kita lakukan bagi bangsa dan negeri ini? Minimal kita berdoa bagi bangsa ini. Minimal kita bisa berdoa bagi negeri ini. Naikkan, panjatkan doa-doa kita. Sisipkan doa-doa bagi negeri ini. Pemerintah sudah bekerja keras. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Bagian kita, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apa yang dapat kita taati saat ini, biarlah kita boleh membantu pemerintah yang ada, menjadi bagian dan merupakan otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi pemerintah untuk kita mau taat dan kita mau lakukan dengan setia. Dan jangan lupa terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan, dan boleh kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh tetap setia menaburkan kebaikan dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, membawa kebaikan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan bagian yang terakhir, di sana dikatakan,
dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kita boleh bergembira karena Tuhan, bukan karena kita memiliki harta yang banyak. Kita boleh bergembira bukan karena kita memiliki status sosial yang baik ataupun yang tinggi. Tetapi kita mau bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan yang telah menolong kita. Tuhan yang telah melindungi kita. Tuhan yang telah meluputkan kita. Sehingga kita dapat berkata, aku bergembira karena Tuhan. Dan firman Tuhan juga boleh katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat dari segala obat penyakit yang ada di dalam dunia ini. Mungkinkah penyakit kecemasan? Mungkin ada penyakit ketakutan. Ada penyakit kekhawatiran saat ini. Biar kita berdoa bersama dan kita meminta kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kegembiraan. Tuhan adalah sumber sukacita bagi kita. Dan kita mau bersukacita, kita mau bergembira karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-12 bagian yang A. Matius 5 ayat yang ke-12 bagian yang A. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Puji nama Tuhan. Sobat muda yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. 4 hal yang perlu kita lakukan di saat ini. 4 hal yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang sederhana, kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan sampai jumpa di kesempatan dan lain waktu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mudah yang dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa bersama, saya rindu kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Pujian yang berkata, mari beritakanlah. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus
bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Oleh karena perlindungan-Mu nyata di dalam setiap kami, anak-anak muda di manapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kembali kami sudah mendengar. Dan Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kami, dan yang mampu untuk memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, di kesempatan baik ini Tuhan. Kami juga mau bersama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa ini, bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini ya Bapa di surga. Di tengah-tengah situasi saat ini, berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah kami semua boleh bekerja keras. Biarlah kami semua Tuhan boleh bergotong royong, bekerja sama Tuhan, untuk menghadapi situasi saat ini ya Bapa di surga. Biar belas kasih Tuhan nyata atas bangsa ini. Biarlah pengampunan Tuhan atas bangsa ini ya Bapa di surga. Biar umat-Mu Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan juga pakai anak-anak muda dimanapun kami berada saat ini. Jadikan kami terang, jadikan kami garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Melalui segala kebaikan yang akan kami lakukan Bapa di surga. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati, melindungi kami senantiasa dimanapun kami berada ya Bapa di surga. Ini menjadi doa kami, syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.